Hari ini kita memulai sebuah penyempurnaan konsep lingkaran ekonomi atau circular ekonomi yang sempurna, di mana sampah bisa kembali menjadi barang berguna secara 100%. Teknologi canggihnya sudah ada di Padalarang, di Jawa Barat, sehingga tahap 1 yaitu sampah plastik PET yang biasa dipakai untuk minuman mineral sekarang akan kembali menjadi botol yang sempurna oleh sistem ini. Nah, dalam perjalanannya yang bikin saya terharu bisa mensejahterakan pelestari atau pemulung itu sampai ada yang tadi 6 juta bahkan ada yang hampir 10 juta rupiah. Jadi bagi para kaum rebahan yang mau butuh pendapatan sekarang bisa menjadi pengumpul benda-benda yang bisa di recycle. Caranya bergabung ke sebuah sistem digital yang namanya Octopus, sehingga kita bisa menyelamatkan lingkungan sambil juga mendapatkan pendapatan yang di atas UMR, kira-kira begitu. Nah, Jawa Barat melaksanakan ini satu dari sekian banyak master plan, sehingga kita akan menjadi provinsi terbaik yang bisa mengurangi sampah ke lautan, ya, yang selama ini Indonesia terkenal juara kedua dunia dalam polusi sampah plastik ke lautan. Kemudian saya menitipkan, karena ini baru di Bandung, ke Kepala Dinas dalam waktu 6 bulan bisa sempurna 27 kota kabupaten sudah punya sistem, dari masyarakatnya sudah melek, mendownload, dari pelestarinya juga sudah lengkap, kemudian di setor kemana dan didaur ulangnya juga sudah lengkap. Sehingga 2022 menjadi tahun kebangkitan pelestarian lingkungan yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih. Di sini ada Kang Hamis Daud, juga Pak Iksan dari Octopus, karena ini kerja kolaborasi ya, sehingga bisa membantu existing system yang sudah lumayan bagus gerakannya menjadi lebih sempurna. Kelebihannya hanya satu, user friendly, mudah di-download sehingga bisa dipakai oleh semuanya dan punya nilai ekonomi. Baik ibu-ibu yang menyetor di rumah itu dapat nilai ekonomi, yang mengumpulkan dapat nilai ekonomi, yang di pabrik juga mendapatkan nilai ekonomi. Tahap 1 plastik sudah mulai, tahap 2 sebenarnya yaitu popok bayi, dan sampai nanti suatu hari semua jenis sampah yang bisa didaur ulang akhirnya punya sistem sirkular ekonomi sendiri. Kertas, kemudian sampah elektronik dan juga lain-lain. Pak, targetnya bisa mendaur ulang berapa persen sampah yang sudah dijaga Pak dengan sampah ini? Ya idealnya suatu hari harus 100% seperti orang Jepang ya. Orang Jepang bisa memilih milah-milah itu sampai 9 jenis, kalau saya ya. Tapi kalau dari rencana strategis daerah kita itu 30%-an 2025 itu semua sampah sudah bisa terdaur ulang. Kalau yang program pembelian popok bayi itu gimana sih Pak? Ya pokoknya popok bayi disetor, nanti dikumpulkan oleh sistem yang sama, pakai aplikasi yang sama. Bedanya kalau plastik ke pabrik namanya nama Sindo, kalau popok itu ke tempat lain ya, kira-kira. Tidak jadi popok lagi kalau popok kan, tapi jadi benda lain yang bermanfaat secara ekonomi. Tapi minimal saya nggak mau lihat lagi ada sampah popok di sungai-sungai di Jawa Barat dengan alasan bingung mau dibuang kemana. Jadi ibu-ibu yang anaknya sekarang pakai popok, ya sambil membersihkan dapat uang juga untuk beli popok lagi kemarin. Ada yang lain Pak, soal sholat Idul Fitri gimana Pak, ada pelarangan Pak? Enggak gini, jadi kita akan ikut sesuai syariat. Syariat itu yang menentukan Kementerian Agama dan MUI. Kalau zona merah itu kemungkinan tidak boleh secara umum, kayak gitu ya. Tapi nanti saya konfirmasi lagi. Tapi kalau dia zona non merah, direkomendasi di masjid, bukan di tempat-tempat terbuka dengan kapasitas juga terbatas. Jadi pasti sholat Idul Fitri ini terbagi dua, di zona non merah di masjid dan di rumah, kan kira-kira begitu ya. Dan yang zona merah di rumah masing-masing. Oke, saya kira itu bisa. Nanya lagi Pak soal guru di Sukabumi yang lumpuhkan nafasnya dari disebut lumpuhkan nafasnya itu apa ada apresiasi dari Bapak sebagai gubernur? Ada apa? Untuk guru yang di Sukabumi, Bu Dahlia itu apakah kita Ya, jadi setiap masalah kemanusiaan di Jawa Barat
itu pasti ada pertolongan dan pertolongan itu selalu dimulai dari rumah terdekat, dari lingkungan terdekat. Jadi lingkungan terdekat sudah untuk membantu, ada rumah singgah, nanti juga mungkin ada sedikit sedekah dari saya dan lain-lain untuk kita bantu. Mudik lokal gimana tuh Bu? Apakah diperbolehkan? Saya tidak menyarankan mudik lokal, aglomerasi sesuai aturan boleh ada pergerakan, tapi bukan untuk mudik lokal. Karena tadi sudah saya sampaikan ya di sana, mau mudik lokal tidak lokal sama aja. Anak muda dari tempat yang jauh mendatangi orang tua yang rawan terpapar COVID. Kalau di Pakuan bakal ada hal lebih halal seperti Tidak boleh, sudah ada surat edaran dari Kemendagri, semua pejabat dari gubernur, wali kota, bupati, kepala dinas, pejabat dilarang. Tidak boleh ada halal bihalal, open house dan lain-lain. Perasaan tahun lalu juga mirip-mirip. Mohon maaf, situasi masih darurat. Dalam darurat tidak ada kerumunan, tidak ada kumpul-kumpul. Terima kasih, hatur nuhun.